Oh ya. Pak, udah kata Pak Guru tuh gimana kalau diganti angkot? Iya. Hah? Jangan dulu. Iya. Awas. Aduh, wae ya Bang. Tangis Mang Dadang lagi sangat ramai dibincangkan oleh orang. Apakah benar ini tangisnya atau tangis buaya? Apalagi sekarang beredar lagi video yang memperbandingkan antara tangisan dengan briefing. Di satu sisi ada tangisan Mang Dadang yang bahkan diupload oleh Instagram Gubernur Jawa Barat dan ditonton lebih dari 2 juta orang. Dan sekarang beredar Kang Dadang lagi ngebriefing para supir angkot. Dan satu lagi, dia mengizinkan untuk angkot itu beroperasi tapi lewat jalur belakang. Dan kalau ditanya oleh gubernur, nih supir angkot gimana, jangan dulu. Dia sedang ngebriefing supir angkot. Dan ada tanggapan dari Bupati Bogor terkait aksi Dishub ini ya. Coba kita cek sama-sama. Akankah Mang Dadang bertahan dari jabatannya atau dicopot? Suara netizen itu sudah sangat banyak. Kalau saya jadi gubernur, saya akan copot. Copot. Karena ada 2 kepribadian yang ditampilkan dan itu viral sekarang di media sosial. Antara tangisan dengan kegagahan. Wah, kita coba cek nih. Oh ya. Pokoknya layani masyarakat jadi sensitif. Ternyata jawabannya kalau kasih jawaban gitu. Lalu siapa? Ya Pak Gubernur gitu. Iya kan? Kalau udah kita di lapangan ya. Insya Allah. Dan ini kebenaran. Apapun itu habis siap. Hebat pisan Kang Dadang ngabriefingna. Hehehe. Oh jadi kitu angkotna masih beroperasi, tapi lewat jalur tukang, alias jalur alternatif. Kalau nggak nyampe, kan saya akan lihatin uangnya sebelah kita bangun itu. Nah, ntar saya ke videoin, yang dikasihin di dalam. Nah, biar latangnya ke Pak Gubernur. Ya, oke siapa? Nah, untuk kedepannya, kan ibu ada perhatian nih dari Pak Gubernur nih. Ya. Jangan sampai ngasih statement yang salah, misalkan gini. Pak, udah kata Pak Guru tuh gimana kalau diganti angkot? Iya. Hah? Jangan dulu. Iya. Awas. Aduh, wae ya Bang. Waktu kan kita itu kita dulu dengan teman-teman nih. Gimana dampaknya positif negatif kalau iya masyarakat? Iya, dia mah. Iya. Kan belum tentu. Jangan iya. Gimana kalau kita ganti? Iya. Kan yang saya pikir kita nggak dampaknya buat kita apa? Jangan saya pikir gimana caranya dampaknya sejahtera buat teman-teman itu saya mah. Jangan sampai dampaknya pulang gini. Kalau mau sarwa bawa penumpang borongan bisa. Pokoknya lewat kakak. Ya, udah silakan ya. Pokoknya ini clear. Ya, yang ada saya sikat ya. Kita harus bertanya. Iya benar, udah apa? Ya, itu. Saya mah kalau jadi gubernur, sudah dipecat yang modelan begini. Tapi nggak tahu, Kang Deddy Mulyadi kan orang baik, nggak tegaan. Beliau mah. Kami pun dari beberapa pemberitaan yang ramai diberitakan baik di media cetak, media elektronik maupun media sosial terkait pungutan atau permintaan tunjangan hari raya dari beberapa oknum kepala desa dan yang mungkin ramai yaitu dari potongan bantuan insentif dari pemerintah Provinsi Jawa Barat bagi supir-supir angkot. Pemerintah Kabupaten Bogor, saya selaku Bupati Kabupaten Bogor secara pribadi dan mewakili pemerintah Kabupaten Bogor memohon maaf kepada masyarakat Kabupaten Bogor atas ketidaknyamanan ini. Tapi tentunya kami pemerintah Kabupaten Bogor bersama seluruh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah telah mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari beberapa hari yang sebelumnya, kami sudah mengambil langkah, yaitu meminta tim Cyber Pungli Kabupaten Bogor, yang di dalamnya ada Polres Bogor, ada Kejaksaan Negeri Bogor, ada Inspektorat Kabupaten Bogor, untuk menempuh langkah-langkah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sudah kurang lebih ada 9 orang yang dimintai keterangan, ada 4 kepala desa, 1 dari Dinas Perhubungan, dan dari beberapa kelompok organisasi lainnya. Pertama kami sampaikan bahwa dari hasil yang dilaksanakan tim Cyber Pungli
maka insya Allah paling lambat di minggu depan kita akan mendapat sebuah keputusan, mendapat hasil dari proses hukum yang sedang berjalan, maka akan disampaikan kepada kami, pemerintah Kabupaten Bogor, sanksi yang akan diberikan. Apakah pertama sanksi administratif atau ada unsur tindak pidananya. Kalau memang ada unsur tindak pidana, maka ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur kita akan menindaklanjuti lebih lanjut kepada Polres Bogor bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Jadi tentunya kami pemerintah Kabupaten Bogor tidak ingin mencari riuh di media, tetapi segala hal yang berbau premanisme, kita pun menindaklanjuti kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kita pun sudah menetapkan peraturan bupati terkait Satgas pemberantasan premanisme di Kabupaten Bogor, maka segala tindak premanisme di Kabupaten Bogor kita akan berantas bersama-sama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bogor. Mungkin itu rekan-rekan sekalian, dan kami tegaskan bahwa dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor tidak turut serta dalam pembagian insentif yang diberikan kepada supir angkot di wilayah Puncak. Tetapi kita akan terus dalami, kalaupun ada yang terlibat, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kita akan mengambil langkah-langkah tegas. Bahkan kalau ada oknum-oknum yang terlibat dari pemerintah Kabupaten Bogor, kami pastikan kita akan copot. Begitu, terima kasih. 9 orang itu ada, gimana? Minggu depan. Nah, nanti paling lambat minggu depan, mudah-mudahan di awal-awal minggu depan, tim dari Cyber Pungli sudah selesai melakukan pendalaman, sudah melakukan beberapa pemeriksaan kepada pihak-pihak tersebut, dan informasinya akan kami sampaikan lebih lanjut kepada rekan-rekan yang lain. Nanti kami informasikan kades-kadesnya siapa saja, dan tentunya kami akan terbuka kepada publik bahwa ini adalah wujud keseriusan pemerintah Kabupaten Bogor dalam menindak tindakan-tindakan yang bersifat merugikan untuk kepentingan masyarakat. Tetapi kami pun mengapresiasi banyak kepala desa, banyak dari pemerintah desa yang turut serta bekerja baik, bekerja positif membangun Kabupaten Bogor ke depan. Pak, apabila kades itu memang menerbitkan surat tersebut, kira-kira apa tindakannya, Pak? Nah, nanti hasil dari tim Cyber Pungli akan memberikan saran masukan kepada pemerintah daerah, langkah-langkah yang akan diambil. Tentunya pertama, sanksinya adalah secara administratif, atau apakah hanya secara administratif, atau ada unsur pidananya. Kalau ada unsur pidananya, maka kita meminta untuk Polres Bogor menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pak, terkait dalam proses penyelidikan ini, apakah selain daripada meminta klarifikasi yang bersangkutan, juga turut diamankan barang bukti berupa uang hasil daripada permintaan itu? Dokumen-dokumen sudah kita amankan? Ya, dokumen-dokumen sudah kita amankan semua. Sebetulnya proses tahapan dari tim Cyber Pungli tidak berjalan hari ini, tapi berjalan dari beberapa hari sebelumnya. Nah, karena tim dari Cyber Pungli akan selesai melakukan pemeriksaan, insya Allah di awal-awal minggu depan, maka kami sampaikan hari ini supaya di minggu depan arah tindak lanjutnya kita akan sampaikan kembali kepada publik, kepada masyarakat. Oke, gimana tah menurut sahabat MP? Kira-kira tangisan Mang Dadang ini adalah tangisan ketulusan. Tugas saya akan mengabdikan kepada masyarakat, atau tangis air mata buaya hanya untuk ingin mendapatkan simpati dari Gubernur Jawa Barat? Silahkan. Jadi sekarang yang lagi ramai jadi sorotan itu kemarin Bekasi kan, nah sekarang Bogor. Ada kepala desanya yang minta THR, di petugas-petugas di subnya dan lain sebagainya. Ada yang katanya jadi oknum, pengambilan duit, pemotongan duit 200.000 untuk supir angkot. Jadi sorotan tuh Bogor. Kemudian yang lagi ramai lagi sekarang, Indramayu, Luki Hakim berangkat ke Jepang, liburan di tengah orang lain sibuk, para pejabat lain sibuk, bahkan gubernurnya sibuk ngurus bagaimana supaya masyarakat tidak mengalami kemacetan yang parah di berbagai titik. Ini malah liburan
kalau mau liburan teu izin di setiap momentum, ya, meskipun momentum liburan, tapi khusus untuk para pejabat ada mekanisme yang diatur bila ingin liburan bersama keluarga, meskipun itu adalah hak pribadi karena terikat oleh jabatan, maka ada kewajiban-kewajiban yang mesti ditunaikan dan didahulukan. Izin dulu ke Kemendagri melalui surat dari gubernur dan lain sebagainya. Kan begitu, Pak. Jadi Jawa Barat ini sedang menjadi sangat sorotan dari berbagai aspeknya, termasuk pejabatnya dari mulai tingkat provinsi sampai tingkat bawah. Makanya hati-hati kalian, dipantau oleh mata kita semua. Mudah-mudahan ini adalah ikhtiar untuk bisa mewujudkan Jawa Barat lebih baik dan istimewa semuanya. Pemimpin mengistimewakan masyarakat, masyarakat mengistimewakan pemimpinnya. Semua berjalan di atas rel kebaikan dan perbaikan bersama menuju Jawa Barat istimewa, Indonesia emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.